sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabil karim wa rasulil azim dil kalbir rahim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Babus Salam yang kami hormati, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan tiada henti tentunya kita bermunajah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap beristiqomah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, insyaallah kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu sekalian serta anak-anakku yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tema yang ingin saya coba sampaikan kepada para jamaah sekalian yaitu hal yang berkait dengan nasihat Jibril untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika malaikat Jibril menyampaikan satu proses pembelajaran, tentunya tidak hanya untuk baginda Rasul, tetapi sampainya juga untuk kita hari ini, gitu ya. Nah, makanya ketika kita masuk kepada gitu ya. Jadi yang kita awali di sini adalah yang namanya nasihat. Gitu. Maka dikatakan bahwa ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi kalau kita bicara tentang nasihat itu sendiri, maka agama menegaskan bahwa yang namanya nasihat, gitu ya, sekali lagi itu adalah merupakan pelajaran, peringatan, signal, anjuran, teguran, yang kesemuanya itu diarahkan pada proses kebaikan dan kebaikan. Itu yang namanya nasihat. Makanya ketika kita berbicara tentang nasihat itu sendiri, maka Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jaziri dalam kitab Minhajul Muslim menegaskan ada anjuran yang dimintakan kepada kita untuk saling nasihat, menasehati. Kira-kira di dalam surah apa tuh kita bisa ketemu? Surah apa? Al-Asr. Ada perintah kan di situ? Perintahnya apa? Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hendaklah kita saling mengingatkan tentang yang hak, berarti tolong sama-sama kita masing-masing ngingetin. Apa yang harus diingetin? Segala sesuatu yang benar harus disampaikan. Watawasau bil haq, yang keduanya adalah watawasau bis sabr. Ya, ketika pesan itu sudah disampaikan, nasihat dan nasihat itu sudah saling disampaikan, maka berikutnya adalah sabar. Gitu. Nggak bisa langsung seperti membalikan telapak tangan. Tetap harus ada proses.
Dan disitulah dibutuhkan kesabaran dan kesabaran ketika kita menginginkan suatu kebaikan terwujud sebagai sebuah proses pembelajaran dalam kehidupan kita. Maka di sini ditegaskan di dalam hadis katanya agama itu adalah nasihat, ad-dinu nasiha, gitu. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa ya Rasul bahwa agama itu memberikan peluang nasihat buat kita? Ditegaskan katanya beliau menjawab, Allah memberikan nasihat, Allah memberikan peluang kebaikan buat kita. Kemudian bagi siapa lagi? Bagi kitabnya. Disitulah di dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan untuk kita semua. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi nasihat diberikan? Bagi kaum muslimin itu juga diberikan nasihat, diberikan peringatan, diberikan teguran, diberikan anjuran, semuanya diberikan nasihat. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan nasihat yang paling utama yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertuang di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, katanya di Abu Nuaim dan Al-Hakim dari An Sahlin ibni Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, Jibril mendatangiku, katanya Jibril mendatangiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Jibril berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Jibril mengatakan 3 hal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang diingatkan oleh Jibril kepada baginda Rasul, ish masyita fa innaka mayitun. Ish masyita fa innaka mayitun. Yang kedua, ahbib man syi'ta ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Yang ketiga katanya wa'mal masyita fa innaka mazzi'un fa innaka mazzi'un bih. Di sini masih ada 2 terusannya, nanti kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan yang berikutnya itu ada bahasan lagi, yang kedua yang berikutnya di dalam hadis itu diteraskan, fa inna asyrafal mu'min bi qiyamil lail. Jadi kemuliaan seorang mukmin itu adalah dengan menjalankan qiyamul lail. Wa izzatuhu, dan kemuliaan seseorang itu juga ditentukan oleh ketidaktergantungan seseorang terhadap orang lain. Tapi yang mau kita bahas ini dulu, 3 hal ini, ya. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul? Ismasyita. Apa ismasyita? Belum ya? Ismasyita, hiduplah sesukamu. Jadi ismasyita, hiduplah sesukamu. Tapi ingat,
kamu bakal mati. Yang kedua, apa? Cintai yang kamu suka, tapi ingat dia bakal berpisah. Yang ketiga, berbuatlah sesukamu, tapi ingat bakal diapain? Bakal diminta balasan. Ada tanggung jawab. Ngomong-ngomong, tiga hal ini berkait dengan kehidupan kita semua apa enggak? Iya. Apa yang pertama katanya? Yang pertama katanya kalau kita bicara hidup, lawannya mati. Ya, betul ya. Jadi kalau kita bicara hidup, pasti kita bicara tentang mati. Nah, ngomong-ngomong bicara tentang mati, ya, bicara tentang kematian itu sendiri, itu adalah pelajaran yang paling berharga buat kita. Kenapa saya katakan paling berharga buat kita? Karena baginda Rasulullah SAW cuma mengingatkan, apa kata baginda Rasul? Kafa bil mauti wa'iza. Cukup apa? Kematian itu jadi apa? Nasihat. Jadi pelajaran. Jadi pengingat. Jadi apa lagi? Kira-kira mau apa lagi? Yang paling gampang kita nyebutin kalau kematian itu bakal jadi apa? Wa'izo jadi nasihat. Wa'izo bisa jadi pelajaran. Wa'izo bisa jadi pengingat. Wa'izo bisa jadi apa lagi? Pelajaran, pengingat, nasihat. Apa lagi kira-kira? Ada lagi nggak kira-kira? Ya, itu tentang nasihat kematian. Jadi katanya silahkan Anda hidup semaunya deh, kata di dalam malaikat Jibril itu mengatakan, hiduplah Anda sesuka Anda, silahkan Anda mau bagaimana hidup silahkan. Tapi ingat bahwa seluruh kenikmatan itu akan berhenti kalau sudah datang yang namanya kematian. Selesai nggak kira-kira? Kalau orang udah wabillahi taufiq wal hidayah, selesai nggak? Selesai ya? Selesai. Makanya di situ dijelaskan tuh, gitu. Nasihat tentang kematian itu adalah nasihat yang paling berharga buat kita. Maka bagi orang yang memang berpikir dengan baik bahwa kehidupan apapun yang dia lakukan semuanya akan terhenti dengan sekejap ketika ajal itu datang. Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kafa bil mauti wa'izo. Cukup kalau kematian itu jadi pelajaran penting, jadi peringatan penting, jadi pengingat penting buat orang-orang yang hidup. Pak, Ibu, ngomong-ngomong kita sadar nggak bahwa setiap hari kita ditengokin oleh malaikat Ijrail? Ya. Jadi katanya malaikat Ijrail itu ngelongokin kita tiap hari itu 70 kali. Berapa ya? 70 kali. Jadi kalau waktu diwaktuin yang singkat itu setiap 21 menit malaikat Ijrail ngelongokin kita. Ya, tiap hari siap 21 menit ditengokin, siap 21 menit diliatin. Cuman sadar nggak kita?
Ya, setiap 21 menit kita ditawakin oleh malaikat Jibril. Tinggal malaikat Jibril menunggu komando dari Allah Subhanahu wa taala. Udah waktunya pulang. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kematian, ya udah, mau diapain lagi? Suka nggak suka, senang apa nggak senang, nerima apa nggak nerima, gitu ya. Siap apa nggak siap? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah menjemput, maka nggak bisa dia maju dan mundur sedikit pun. Makanya Bapak kita diingetin di surah Al-Jum'ah ayat 8. Apa katanya surah Al-Jum'ah ayat 8 tadi? Dalam surah Al-Jum'ah kita diingatkan, qul, katakan wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafiruna minhu, kematian yang selalu kepengen kamu nggak ketemu. Ngomong-ngomong pengen ketemu apa gak ketemu? Pak, pengen ketemu apa nggak ketemu? Kalau di dalam surah Al-Jum'ah dikatakan tuh, innal mautal ladzi tafiruna minhu, kematian yang kamu nggak kepengen ketemu dengan yang namanya kematian itu, gitu ya. Fa innahu mulaqikum, sungguh kematian itu bakal datang, sungguh kematian itu bakal nyamperin kita, gitu. Ya, ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi kematian itu pasti bakal nyamperin kita. Makanya kalau bicara tentang kematian, sesungguhnya ya kita bagi orang-orang yang beriman, itu adalah perjumpaan awal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya bekal. Kalau kira-kira nggak punya bekal bagaimana? Mau minta sama siapa? Mau minta tolong sama siapa? Kalau di sini masih bisa minta tolong apa kagak? Masih bisa. Tapi kalau udah sampai di layur, mau di layur apa mau di kemiri? Iya. Bahkan ada orang yang hari ini kepengen di San Diego Hill, katanya biar rada enakan dikit. Bahkan ada yang pengen di Al-Azhar. Monggo silahkan. Tapi kalau nggak punya amal, ya tetap aja digebukin sama malaikat. Itu doang. Nah kita ini kumpul hari ini nih, disediakan medianya oleh Masjid Babus Salam dalam rangka apa? Mengingat pada proses kematian itu sendiri, dalam rangka bahwa kita duduk sejenak ini adalah bagian daripada investasi yang kelak kita akan dapatkan ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan kita kumpul ini menjadi saksi bahwa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita kumpul di sini, nanti kita juga bisa memberitahu bahwa si fulan ada di sini, si fulan ada di sini. Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ada di situ diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Jadi begitu tuh yang namanya kematian itu. Makanya ketika kita bicara tentang kematian, sesungguhnya itu adalah hal yang panjang yang bisa kita ceritakan dengan baik, yang kita bisa alami dengan baik, yang seharusnya jadi pelajaran penting buat kita. Karena disitulah yang namanya al-ladzat, kesenangan-kesenangan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita akan berhenti dengan yang namanya kematian. Jadi walaupun kematian itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata kita syukur alhamdulillah masih dikasih bocorannya. Bocorannya ada 3. 1, kita nggak pernah tahu kapan kita mati. 2, kita tidak pernah tahu bagaimana kita mati. Yang ketiga, kita tidak pernah tahu di mana kita mati. Betul? Jadi ingat-ingat aja nih, kapan, di mana, bagaimana. Bagaimana, di mana, kapan. Kapan, bagaimana, di mana. Insya Allah kalau kita selalu ingat tuh yang 3, ya, kalau seandainya kita selalu ingat yang 3, kapan, bagaimana, di mana, maka disitulah kita akan berusaha sebaik-baiknya bahwa kita berkeinginan ketika dijemput oleh yang namanya kematian itu
harapan kita bisa wafat dalam keadaan husnul. Ya, betul ya. Makanya doanya dikencengin gitu loh. Doanya kita kuatkan, kita munajah kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir hidup kita mendapatkan akhir hidup dalam kebaikan. Apa doanya? Doanya yang pertama, Allah makhtim lana bil Islam. Ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan muslim. Yang kedua, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah makhtim lana bil iman. Ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan mukmin. Yang ketiga, kita minta sama Allah, Allah makhtim lana bihusnil khatim. Ya Pak ya, Ibu. Tadi Ustaz Mamat tadi bacain tuh doanya. Kita minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kita diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kalau kita rasa-rasa tuh kita nggak pernah tahu bagaimana kita mati, kapan kita mati, di mana kita mati, kita nggak pernah tahu nih, gitu ya. Kita nggak pernah tahu, maka disitulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan diri kita insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apa berhenti sampai di situ? Enggak. Ada doa lagi yang sering kita munajahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada itu doa yang sering kita baca, Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan wa barakatan fir rizki. Kemudian yang berikutnya kita minta apa? Wa taubatan qoblal maut. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita berharap wa taubatan qoblal maut. Maka saya kalau ngelihat bahasa di dalam bahasa itu, kalau kita lihat mayitun, mayit ini ya, 4 ya. Kalau mayit itu siapa? Mayit itu siapa? Mayit siapanya kalau mayit itu? Orangnya, orang wafat yang disebut dengan mayit. Kalau mautun, kalau maut prosesnya yang disebut dengan kematian. Coba, kalau kita berharap di dalam mayit ini, kita berharap nanti waktu kita jadi mayit, harapan utama kita satu, kita dapat magfirah. Pengen nggak kira-kira? Ada nggak kepengen nggak dapat magfirah? Pengen kita semua. Bahkan ketika ada orang wafat, pasti kita doain, mudah-mudahan Allah ampunkan seluruh khilaf dan kesalahannya. Yang kedua, kita doain mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Yang ketiga, kita berharap kepada orang yang wafat tadi, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap ketika kita jadi mayit nanti, mudah-mudahan kita punya magfirah yang lebih banyak. Yang kedua, ya-nya ini kita berharap dari huruf ya ini agar kita dapat yang namanya yusrun. Apa yusrun? Ini ampunan. Yusrun, kemudahan. Pengen nggak kira-kira dapat kemudahan? Waduh, nggak ada yang nggak kepengen. Jangan sampai kita diulur sama malaikat Ijrail. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam beberapa literatur hadis, katanya itu dahsyatnya kematian itu sangat luar biasa sekali. Ya, sakitnya sakaratul maut itu sangat luar biasa sekali. Berapa? Setara dengan 300 kali tusukan pedang. Ada juga diungkapkan bahwa proses kematian itu, dahsyatnya kematian itu setara seperti hewan yang dikuliti secara hidup-hidup. Ntar pulang jajalin, cobain pakai peniti. Gimana itu? Ya Allah. Ya Pak ya.
Benar, kalau kita nggak punya bekal, nggak tahu deh bagaimana. Makanya tuh kita berharap di mayit, ketika kita jadi mayit itu ya berusaha agar kita diminta dimudahkan. Kapan kita dimudahkan? Itu tadi kita teruskan dengan doa-doa yang kita munajahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatan qablal maut, ya Allah, gitu ya. Makanya di sini taknya di sini, Pak, kalau kita tarik taknya di sini adalah yang disebut dengan taubat. Nyambung tuh ke situ tuh. Maka disitulah kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan wa taubatan qablal maut. Apalagi yang kita minta sama Allah di dalam doa itu? Wa rahmatan indal maut. Tuh. Taubatan qablal maut, kita bisa taubat sebelum datangnya kematian. Wa rahmatan indal maut, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatan indal maut, ketika dijemput sama yang namanya kematian. Dan yang terakhir kita minta sama Allah apa itu? Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Berikutnya kita minta apa sama Allah? Hawwin alaina fi sakaratil maut. Apa hawwin alaina fi sakaratil maut? Bahasa yang gampangnya apa? Hawwin, bantu saya ya Allah, tolong ya saya ya Allah, hawwin alaina, mudahin, gampangin gitu. Pada saat sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Pengen nggak kira-kira? Aduh, bukan pengen lagi. Kalau bisa sih kita di akhir hayat kita nggak nyusahin orang banyak, gitu. Nggak nyusahin keluarga, gitu loh. Ya, insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita diwafatkan dalam keadaan tenang. Kita diwafatkan oleh Allah ketika kita mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalaupun kita tidak mampu mengucapkan sampai akhir la ilaha illallah, cukup dengan kalimat la Allah, lafaz Allah, Allah plus diambil oleh malaikat Israel. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini dikatakan, ya. Jadi jalan hidup manusia di dunia ini merupakan pilihan. Silakan Anda mau milih yang mana. Silakan Anda mau milih, mau baik, mau buruk, takwa, pendosa, mulia, hina. Tapi semuanya berhenti pada saat proses kematian. Disitulah yang saya katakan, Pak, bahwa kita bisa belajar dari kata mayitun. Kita bisa belajar dari kata maut itu sendiri yang sesungguhnya memberikan pembelajaran penting di dalam kehidupan kita. Makanya kalau di sini mimnya sama ya, ya-nya kita minta kemudahan dari Allah, taknya adalah taubat, kita minta taubat. Kalau kita pakai di dalam mautnya wawnya ini adalah waro. Apa itu waro? Berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa? Kemaksiatan. Ya, ini yang kita harapkan. Kita berharap kebaikan-kebaikan di penghujung akhir kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mampu menjadi hamba-hamba yang insya Allah diampuni segala khilaf dan kesalahan kita. Yang kedua, kita minta munajah kepada Allah agar wafatnya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu dengan doa yang kita panjatkan. Kita pengen berharap wafat kita dalam keadaan muslim. Kita berharap sama Allah agar wafat kita dalam keadaan mukmin. Kita berharap kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dibantu lagi dengan doa yang kita munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan qablal maut. Kita pengen taubat sebelum datang
Subhanahu wa ta'ala, dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang yang namanya kematian. Kita berharap lagi kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta tuh kepada Allah, warahmatan indal maut. Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya ketika kita dijemput dengan kematian. Yang ketiga, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terakhir kita minta? Hawwin alaina ya Allah fi sakaratul maut. Apa itu? Dimudahin, dilancarin ketika ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak ya, kita semua camat Pak. Camat bukan? Nah, calon mati, ya kan? Umpamanya kata kita tahu kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati, oh udah punya persiapan bekal yang luar biasa. Ya, umpamanya kita dibisikin nih, misalnya nih malaikat Ijra yang bisikin, ntar ba'da Isya kira-kira jam 8 pulang ya. Gimana kira-kira? Apa yang dilakuin? Jangan-jangan itikaf di Babu Salam. Anda nggak jadi pulang deh, udah ada sinyal. Ya, ntar jam 8 Anda balik. Coba kalau kita sadar tuh bahwa al-ladzat, segala kelezatan-kelezatan duniawi, gitu ya, diingatkan, sebenarnya sudah diingetin gitu. Kita sudah hampir setiap saat kita diingatkan. Ya, diingatkan dengan pesan takwa, kita diingatin hampir tiap Jumat gitu. Ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita juga sering diingatkan, bukan nggak diingatin, diingetin. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang keberkahan, waduh luar biasa. Yang sesungguhnya kita harus belajar banyak dari seluruh aspek kehidupan kita. Maka yang perlu kita persiapkan, para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu dipersiapkan dalam proses kematian itu adalah kita berharap tingkatkan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintahnya jelas dalam surah Al-Imran ayat 134, 33 dan 34. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sayang banget tuh sama kita, sampai Allah ingetin kepada kita. Kata Allah, wasari'u. Apa wasari'u? Bergegas, buru-buru, jangan pernah ditunda. Apanya jangan pernah ditunda? Ila magfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang dijanjikan? Wa jannatin. Kalau orang-orang yang mau berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, arduhas samawati wal ard, yang luasnya melebihi langit dan bumi, disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kira-kira bekal apa yang kita bisa bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peringatan yang paling utama di sini adalah kuncinya ini apa? Kematian. Ini dipersilahkan. Ini dipersilahkan. Silahkan Anda hidup, tapi ingat ini alarmnya. Ya. Di sini dipersilahkan, silahkan Anda hidup, tapi alarmnya ada nih. Ya, alarmnya apa? Kematian. Selesai ya, prosesnya selesai itu. Kalau sudah wafat, ya sudah, nggak bisa balik lagi, gitu kan? Nggak bisa minta tolong lagi. Maka disitulah dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan peluang
kepada kita, apa peluangnya? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bersiaplah dengan bekal yang cukup, karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang Allah mengingatkan kita itu, Masya Allah, luar biasa cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita, sampai diingetin banget sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo cepet-cepet bergegas, buru-buru, jangan pernah ditunda-tunda. Mumpung hayat masih di kandung badan, kesempatan Allah masih ngasih, kesehatan masih Allah berikan. Bergegaslah untuk kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala dengan berharap ampunan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah Anda sesukanya, tapi ingat di balik kehidupan itu akan terhenti semuanya dengan yang namanya kematian. Maka proses kematian harus dipersiapkan. Kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diwafatkan, dan jangan lupa untuk mendapatkan proses ampunan Allah dan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jangan lupa untuk senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua katanya, yang keduanya, oh enggak, udah. Pembelajaran penting, kematian bukan akhir kehidupan, tetapi justru awal perjalanan kehidupan baru menuju akhirat, gitu. Yang ketiga, bekal terbaik keniscayaan yang harus disiapkan adalah kehidupan abadi akhirat dan tidak terlena dan tertipu oleh godaan dunia. Ya, godaan dunia banyak nggak kira-kira kalau kita bicara tentang godaan dunia? Banyak. Ya, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka. Yang pasti kalau ditanya untuk urusan dunia dibanding urusan akhirat, kira-kira lebih banyak yang mana? Padahal udah pada tahu ya, kita juga tahu. Gitu, dunia dan dunia. Kita cari dunia, sebanyak-banyaknya kita cari dunia, nggak pernah selesai-selesai. Bahkan sampai orang yang mengatakan, saya waktu 24 jam kayak sebentar banget sih. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang kayaknya nggak cukup deh waktu 24 jam. Terus Anda mau dikasih waktu berapa lama lagi? Semua kita ini dikasih waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 24 jam. 24 jam itu bicara tentang kuantitas. Tapi justru 24 jam itu akan memberikan makna terbaik dengan kualitas yang baik yang kita wujudkan sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa nggak tuh kira-kira yang 24 jam itu menjadi 24 jam yang berkualitas? Ya, kembalinya ke diri kita masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah katanya. Yang berikutnya adalah ahbib man syi'ta. Ayo, silakan Anda sukain orang yang kamu mau sukain deh, terserah. Tapi diingetin kita bahwa sesuka-sukanya kita, secinta-cintanya kita dengan hadap siapapun, ingat pasti akan berpisah. Ini kan kadang-kadang ada orang yang nggak siap dengan perpisahan. Ada yang nggak siap? Boleh kita cintain istri kita, boleh kita cintain anak-anak kita, tapi ingat suatu saat mereka akan berpisah. Dan disitulah dituntut keikhlasan dan keridhaan dari setiap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Jadi monggo silahkan, Anda mau nyukain siapa silahkan. Gitu. Tapi ingat yang harus diperhatikan secara seksama, ya, perhatikan secara seksama
kita diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya apa? Anta ma'aman ahbabka. Ingat loh, kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Manakala kita cinta kepada ahli ilmi, kita termasuk kepada ahli ilmi. Kita cinta kepada para ulama, insya Allah kita masuk di dalam kategori mencintai kepada ulama. Wabil khusus kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan termasuk yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomong-ngomong benar kita cinta sama baginda Rasul? Benar nggak? Kalau memang benar kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kan kita sering bersalawat, kita sering menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak kira-kira? Kalau kita demen sama seseorang, pasti kita sering sebut-sebut kan? Nah sekarang seberapa banyak kita menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari? Kayaknya kalau nggak salah cuma 9. Betul ya? Zuhur 2 kali pada saat tahiyat awal dan tahiyat akhir, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali. Betul? 9. Katanya cinta. Kalau saya baca di luar itu, iya benar, silahkan gitu. Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man shalla alayya salatan, barang siapa orang bersalawat kepadaku, maka aku akan membalasnya dengan 10 kali lipat." Betul kan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga kepada kita, katanya ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima." Ayo kita perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kita tuntun agar mereka juga kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kita arahin untuk menjadi idolanya itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa idola anak kita hari ini? Nah, siapa idola cucu kita hari ini? Siapa kira-kira? Ayo. Siapa idolanya? Lah sekarang bagaimana mereka mau ngerti tentang idolanya, orang nggak pernah dikenalin? Iya kan? Tanya deh idola mereka ini hari ini siapa, anak-anak kita, regenerasi kita hari ini idolanya siapa? Kiblatnya kemana? Ke Korea? Sama mana lagi kira-kira? Selain Korea kemana lagi? Tokoh-tokoh yang terkenal, silakan. Tapi ingat, gitu loh, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah kita harus memperkenalkan dengan baik bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh utama, idola kita yang paling luar biasa. Karena kita berharap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bisa sih, ya, mudawamkan, istiqomahkan, ba'da sholat kita lazimin kembali untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau 100, mau 200, mau 300, monggo silahkan. Minimal 100 deh. 100 zuhur, asar 100, sampai subuh 100, jumlahnya 500. Insya Allah kita semua akan dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya Pak ya? Amin ya rabbal alamin. Udah Isa ngomong. Udah Isa Sat? Udah Isa? Oh. Tinggal satu lagi tapi ya sudah gitu. Jadi yuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang diingatkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaju kepada kita berupaya untuk selalu mengingat bahwa kehidupan akan berakhir dengan yang namanya kematian. Kesukaan kita terhadap siapapun kita akan berpisah, tapi cinta kita
idola kita yang paling utama adalah bagaimana kita mendudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola yang paling utama buat kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang coba saya sampaikan sedikit ini, walaupun kurang satu, nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita berupaya untuk memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya Allah hidayah Allah senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kalaupun kita diwafatkan, insya Allah semuanya kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana dunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma jal jamana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.